user ID dan passwordnya. Fungsi yang lain yang ada di MAB Premier adalah multi-currency. Fasilitas multi-currency memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mencatat transaksi dengan mata uang asing. Fitur ini tidak langsung aktif saat kita menggunakan MAB Premier. Kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu dari menu Setup, pilih Preference, lalu pilih System, aktifkan Ideal in a Multiple Currency, lalu klik OK. Daftar mata uang sudah disediakan oleh MAB, buka dari menu List, lalu pilih Currencies. Daftar mata uang yang tidak kita gunakan, kita bisa hapus tinggal sorot dan edit, delete. Mata uang lokal, Anda harus ganti karena kita berada di Indonesia, laporan keuangan kita dalam rupiah, maka currency-nya kita ganti menjadi rupiah. Dan simbolnya Rp. Hanya ada satu mata uang yang statusnya sebagai lokal. Mata uang lokal di sini untuk penyajian laporan keuangan, laporan neraca maupun laporan laba rugi. Mata uang yang lain Anda bisa hapus. ALTE. Dan mata uang yang asingnya Anda bisa membuatnya yaitu USD dengan kurs misalkan sebesar 9.000. Lalu klik OK. Dengan menggunakan fasilitas mata uang asing tersebut, otomatis kita juga harus menyediakan daftar akun dengan mata uang asing. Buka dari modul Account, lalu pilih Account List, dan klik New untuk membuat daftar akun tersebut. Misalkan kita akan memerlukan akun 1104, tipenya adalah Bank, dengan nama Kas USD. Untuk mata uang asing, pilih di bagian detail dan currency tetapkan sebagai USD. MAB secara otomatis akan membuatkan satu akun penyeimbangnya yang disebut dengan akun Kas USD Exchange. Akun nomor tersebut secara otomatis akan berada tepat di bawah akun Kas USD-nya. Untuk melengkapi setup mata uang asing, kita akan buatkan dua mata uang lagi, yaitu untuk mencatat piutang dalam mata uang USD dan utang dalam mata uang USD, yaitu klik New. Tipenya adalah Account Receivable, namanya adalah piutang usaha USD, currency-nya adalah USD. Oke, New kembali, kita buat yang ketiga yaitu Accounts Payable untuk mencatat utang usaha. Namanya adalah utang usaha USD. Mata uangnya juga USD. Ini sudah terbuat dan sini juga sudah terbuat. Supaya MAB membuat jurnal otomatis saat terjadi penjualan maupun pembelian dengan mata uang dolar tersebut, kita harus menentukan link account. Buka dari menu List, pilih Currency, pilih mata uang asing USD, pilih di bagian Receivable Account, tetapkan link account untuk piutang USD, dan Kas USD, serta Payable Account untuk utang usaha USD dan pembelian tunai pilih Kas USD. Lalu klik OK. Akun laba rugi selisih kurs juga bisa kita tetapkan linknya dari menu Setup Link Account, lalu pilih Accounts and Banking, dan sudah disediakan akun yaitu laba rugi selisih kurs. Oke. Selain itu, daftar customer dan supplier dengan mata uang dolar kita juga harus siapkan dari menu Cut File, Cut List, lalu kita buatkan satu contoh customer dalam mata uang USD yaitu PT Adora. Tetapkan mata uangnya sebagai USD. Supplier kita juga buatkan. Untuk supplier, klik New. Lalu kita isikan nama suppliernya, misalkan Computex Metro Data. Dan mata uang yang digunakan juga USD. Kita ambilkan contoh transaksi pembelian maupun penjualan dalam mata uang US dan pembayarannya untuk mencari selisih kursnya. Contoh pembeliannya, buka dari modul Purchase, Enter Purchases, pilih Bill, pilih supplier yang bersangkutan, misalkan adalah Computex Metro Data,
Kurs kita isikan sebesar 9.500 pada saat pembelian. Update, dicentang, oke. Layoutnya kita pilih miscellaneous, oke. Tanggalnya kita isi tanggal pembeliannya, misalkan 16 Januari 2011. Keterangannya kita ketikkan pembelian hardware server untuk bagian kantor seharga 1.500 US dengan kurs. Kita masukkan ke akun peralatan kantor sebesar 1.500 dan pembelian sebesar 500. Tekan kombinasi Ctrl R untuk mengetahui efek jurnalnya dalam mata uang lokal dan dalam mata uang asing. Klik OK, lalu klik Record. Utang tetap kita bisa lihat di bagian supplier dalam mata uang US. Contoh transaksi berikutnya adalah perusahaan membeli valuta asing sebanyak 3.000 USD dengan kurs USD 9.850 dari money changer dengan menyerahkan uang tunai. Menyelesaikannya di sini dari modul account, pilih record journal entry. Currency yang ada di bawah kita pilih USD. Dan kita isikan kurs pada saat pembelian mata uang asing. Update. Oke. Dan kita masukkan tanggal transaksinya. Keterangannya. Lalu kita buatkan jurnal untuk kas USD bertambah sebesar 3.000. Dan kas rupiah berkurang 3.000 dolar kali 950. Ctrl R untuk melihat efek jurnalnya. Lalu klik OK dan record. Berikutnya adalah contoh transaksi pembayaran utang kepada Computex pada tanggal 22 Januari. Buka dari modul Purchases, pilih Pay Bill. Suppliernya pilih Computex Metro Data. Kasnya kita pilih adalah kas USD. Rate-nya kita pilih dan kita isikan kurs pada saat pembayaran. Sebagai contoh, kursnya adalah 9.600 per US-nya. Klik OK. Isikan tanggal pembayarannya. Misalkan adalah isikan jumlah yang dibayar. Klik di bagian faktur yang dibayar. Otomatis akan menghitung laba rugi selisih kurs. Tekan kombinasi Ctrl R untuk melihat efek jurnalnya dalam mata uang lokal maupun dalam mata uang asing. Lalu klik OK dan klik Record. Transaksi berikutnya adalah sebagai contoh transaksi penjualan dengan mata uang dolar. Untuk mencatat transaksi di sini kita bisa melakukan dari modul Sales, pilih Enter Sales. Pilih customer-nya. Layout-nya dipilih sebagai item. Kursnya kita isikan dengan kurs 9.500 pada saat penjualan. Isikan tanggal transaksinya. Isikan kuantitas barang yang dijual. Pilih kode barang yang dijual. Dan isikan lokasi penjualannya. Isikan harga jual dalam nilai dolar. Ketikkan keterangan. Tekan Ctrl R untuk mengetahui efek jurnalnya. Jika dikenakan PPN, kita tinggal isikan kode PPN-nya.
tekan Ctrl R untuk efek jurnal atas penjualan dengan mata uang asing, lalu klik OK dan klik Record. Untuk mencatat pembayarannya, klik dari modul Sales lalu pilih Receive Payment, pilih Customer US Dollar, pilih kas atau bank yang membayarnya, klik di bagian Rate USD adalah kurs pada saat pembayaran, misalkan 9.700. Isikan tanggal pembayaran. Isikan jumlah yang dibayar. Dan klik pada total due 175. Laba rugi selisih kurs secara otomatis terbentuk. Tekan kombinasi Ctrl R untuk mengetahui efek jurnalnya. Terdapat keuntungan selisih kurs 35.000. Klik OK lalu klik Record. Laba rugi selisih kurs pada akhir periode. Akun dengan mata uang asing harus disesuaikan setiap akhir periode pembukuan. Akhir periode pembukuan bisa dilakukan secara bulanan ataupun tahunan. Penyesuaian dilakukan untuk menghitung ulang nilai saldo akun dalam mata uang asing yang dikonversikan dengan kurs pada tanggal pelaporan keuangan. Selisih antara saldo dolar yang dikonversikan ke rupiah dengan saldo akun dolar menurut catatan pembukuan di akhir periode dicatat sebagai laba rugi selisih kurs. MLB menyediakan laporan khusus untuk menilai laba atau rugi selisih kurs pada akhir periode. Sebagai contoh, pada akhir bulan Januari 2011, diketahui kurs tengah BI sebesar 9.400, maka masuk dari modul List lalu pilih Currency, klik di mata uang USD, masukkan kurs tengah BI pada bulan tersebut, lalu klik OK. Untuk bisa menjalankan ini harus sendirian atau single user. Selanjutnya, laporan laba rugi selisih kurs kita lihat dari menu Report, pilih di bagian Account, lalu ada pilihan Currencies, dan pilih Unrealized Gain or Loss untuk tanggal 31 Januari 2011. Dari laporan tersebut diketahui bahwa kas USD mengalami kerugian 1.102.500, piutang USD ada kerugian 10.000 dan utang USD ada keuntungan sebesar 50.000. Dari transaksi nilai tersebut kita akan buatkan jurnal penyesuaiannya secara manuali dari menu Account lalu pilih Record Journal Entry. Jurnal dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk akun tipe banking dicatat ke dalam realisasi selisih kurs, sedangkan akun untuk piutang usaha dan utang usaha selain kas dan bank dialokasikan ke laba rugi kurs yang belum terrealisasi. Masukkan di tanggal 31 Januari 2011. Pilih akunnya, laba rugi selisih kurs, dan kas USD exchange yang harus kita kurangi. Klik tombol Record. Jurnal penyesuaian yang kedua yaitu untuk mencatat unrealisasi selisih kurs. Pilih akunnya, laba rugi selisih kurs, untuk mencatat piutang usaha USD-nya, exchange, dan utang usaha USD exchange sebesar serta laba rugi selisih kurs. Itulah jurnal pengakuan laba rugi selisih kurs. Klik Record. Setelah kedua jurnal tersebut dibuat, kita tampilkan kembali laporan laba rugi kurs dari menu Report, pilih Account, Unrealisasi Gain or Losses, 31 Januari 2011, klik tombol Display, maka gain and loss sudah 0, yang artinya kita sudah melakukan penyesuaian. Jurnal pembalik untuk unrealisasi selisih kurs. Laba rugi selisih kurs yang sudah dicatat pada akhir bulan untuk piutang dan utang dengan mata uang asing akan dibalik pada awal periode berikutnya.
Supaya kita bisa membuat jurnal pembalik secara otomatis, ada cara yang bisa dilakukan, yaitu buka dari menu setup, lalu pilih preference, lalu pilih security, aktifkan transaction cannot be changed. Klik OK. Selanjutnya tampilkan jurnal dari transaction journal dari tanggal 31 Januari 2011. Terdapat dua jurnal untuk pengakuan laba rugi kurs, yaitu kas dan piutang. Buka jurnal yang akan kita balik, yaitu piutang dan utang Januari 2010. Klik menu edit, klik reverse general journal transaction, dan isikan tanggal jurnal pembalik pada awal bulan berikutnya, yaitu 1 Februari 2011. Klik tombol record. Jadi secara otomatis jurnalnya sudah nambah secara langsung. Fasilitas